Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat apa ini Pak? Ulang sekali dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adalah nampak sedikit. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini, di tengah banyaknya, di tengah jutaan mata yang saat ini terlelap. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara para hamba-hambanya agar dapat merasakan nikmatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin di antara kita sebagian ada yang sebelum azan subuh berkumandang, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan untuk bangun di sepertiga malam kita, untuk merintih, memohon, bersujud juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah di tengah banyak orang-orang yang tertidur. Maka nikmatnya orang beribadah kepada Allah itu beda nikmatnya dengan orang-orang yang merasakan nikmat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang biasa merasakan nikmat dalam kemaksiatan, orang yang biasa merasakan nikmat ketika dia mabuk-mabukan, orang yang dia biasa merasakan nikmat ketika dia pergi ke klub-klub malam, anak-anak muda yang biasanya merasakan nikmat ketika nongkrong sampai larut malam, ngobrol, main game sama teman-temannya, itu mereka juga merasakan nikmat. Tapi nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam kelalaian, orang yang berada di dalam hal-hal yang tidak berguna, dibanding dengan orang-orang yang merasakan nikmat dalam tiap zikir yang dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berbeda, Pak Ibu. Nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang bersujud, berzikir, membaca Al-Quran, taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah nikmat yang sifatnya itu permanen, efeknya itu lama, Pak. Maka kalau kita ulang kembali kitab yang akan kita pelajari ini, resep hidup nikmat di dunia yang paling pertama itu apa? Yang paling pertama itu adalah iman dan amal soleh. Di mana iman dan amal soleh ini adalah salah satu dua hal yang saling berkaitan. Kenapa berkaitan? Orang yang betul imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melahirkan yang namanya amal soleh. Sebaliknya, kalau orang yang dia ngakunya beriman tapi dia tidak mau beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada yang kurang sempurna dari keimanan yang dia miliki. Maka Maka orang yang beriman dan beramal soleh inilah dia yang akan merasakan kenikmatan dunia yang hakiki. Karena apa? Nikmat yang akan dia rasakan itu sifatnya permanen. Kalau orang yang sukanya nongkrong itu, ketika nongkrong itu memang senang, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, tapi sampai ke rumah mungkin dia akan kembali merasakan kesepian.
Orang yang merasakan kenikmatan, kebahagiaan ketika dia mabuk-mabukan, itu mungkin akan merasakan nikmatnya pas mabuknya saja, Pak. Bahkan pas mabuk pun belum tentu merasakan nikmat. Setelah sadar nanti dia akan merasakan kehancuran. Orang yang terbiasa merasakan nikmat mungkin dengan yang lain, mungkin yang sedikit bermanfaat, yang suka main futsal itu bisa merasakan nikmat ketika dia main futsal. Setelah main futsal mungkin akan muncul rasa capek. Tapi orang yang biasa merasakan kenikmatan dalam ibadah yang dia lakukan, itu setelah dia ibadah itu akan melahirkan ketenangan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untsa wa huwa mu'min." Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin, dan dia adalah seseorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan benar-benar falanuhyiyannahu. Itu ada dua takkid, dua penekanan. Pertama dengan huruf la, fala nuhyiyannahu, maka benar-benar, ditambah dengan Allah berikan fala nuhyiyan. Itu ada tasydid di sana. Dua kali penekanan, benar-benar akan Allah berikan hayatan thayyibah, hidup yang nikmat, hidup yang baik. Maka kalau hari ini kita merasa hidup kita belum buruk, hidup kita masih berantakan, pertama, mungkin ada yang salah dengan keimanan kita. Kedua, mungkin amal soleh kita belum banyak. Mungkin dalam keimanan yang kita miliki, kita belum terbiasa untuk melakukan amal soleh. Walanajziyannahum, lagi-lagi Allah berikan walanujziyannahum, dan Allah benar-benar akan berikan balasan kepada dia, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan berikan pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, atas perbuatan baik yang dia lakukan. Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali introspeksi keimanan kita kepada Allah. Karena orang yang punya iman itu setiap perbuatan yang dia lakukan itu tidak ada yang rugi, Pak. Karena apa? Dia percaya bahwa apapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang terbiasa orientasinya dunia dalam melakukan kebaikan, itu dia akan banyak merasa rugi. Misal gini, Pak. Orang yang orientasinya keimanan, ketika dia melihat sampah di tengah jalan, itu ketika dia buang sampah itu, dia pikirannya Allah lihat apa yang dia lakukan, maka Allah akan berikan ganjaran, tidak akan rugi. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya orientasi keimanan akhirat dalam hidupnya, itu kalau nengok sampah itu biasa saja. Kenapa? Karena tidak berpikir Allah akan memberikan, tidak berpikir bahwa dia akan mendapat apa-apa ketika dia buang sampah. Orang yang orientasinya keimanan, ketika dia berbuat baik sama orang, toh walaupun orang itu tidak berbuat baik sama dia, dia akan tetap berbuat baik sama orang itu. Kenapa? Karena dia percaya walaupun manusia tidak memberikan balasan, malah berbuat buruk atas kebaikan yang dia lakukan, ada pahala yang lebih besar daripada pujian manusia, dari balasan kebaikan yang akan diberikan oleh manusia tadi. Sebaiknya kalau orang tidak punya orientasi keimanan, itu susah berbuat baik. Dan ketika dia berbuat baik, orang tidak berbuat baik balik kepada dia, itu biasanya akan mudah merasa menyesal, akan mudah merugi, akan merasa apa yang dia lakukan itu sia-sia. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pokok dari inti bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita kembali mempertebal keimanan kita kepada Allah, mempertebal janji-janji kita,
mempertebal keimanan kita atas janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahwasanya ketika kita berbuat baik, Allah akan berikan balasan surga, Allah akan berikan balasan pahala. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, kita melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang pagi hari ini Allah berikan kembali keimanan, Allah berikan kembali ke rahmat untuk bisa terus melakukan ketaatan, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Ya, walaupun mungkin hari ini banyak masalah-masalah lain yang Allah berikan kepada kita, setidaknya ketika kita masih memiliki iman, hidup kita insya Allah aman. Tapi kalau misalnya Allah berikan banyak nikmat pun kepada kita, tapi kok nikmat itu tidak bisa memberikan ketaatan kepada kita, malah kita makin menjauh dari Allah, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati, takut-takutnya malah nikmat yang Allah berikan di dunia ini itu yang menghancurkan kita nanti di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kembali kita pagi hari ini akan melanjutkan kajian tentang kitab Al-Wasail Al-Mufidah, wasilah-wasilah, resep-resep Al-Mufidah yang mufid, bermanfaat lil hayatis sa'idah, untuk menggapai hayatis sa'idah, hidup yang bahagia. Karena banyak hari ini kita yang di dunia ini walaupun banyak nikmat belum bisa merasakan hayatus sa'idah, hidup yang berbahagia. Maka banyak sekali kita mendapatkan wejangan dari beliau Syekh As-Sa'di dalam kitab ini. Bagaimana ternyata hidup yang bahagia itu tidak harus ketika kita punya banyak harta. Hidup yang bahagia itu tidak harus ketika kita punya rumah yang mewah, tidak harus ketika kita punya rumah yang besar, tidak harus ketika kita punya mobil sport, tidak harus ketika kita punya banyak motor, tidak harus ketika kita banyak ladang lain sebagai macamnya. Tetapi hayatus sa'idah itu kadang-kadang bisa didapatkan dengan hal-hal yang simpel. Di antaranya kemarin kita membahas bahwa yang pertama dulu kita bahas tentang kuncinya itu tadi keimanan dan amal soleh. Kemudian bagaimana kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Kemudian bagaimana agar kita terhindar dari kegundahan. Kita memperbanyak ilmu, menyibukkan diri kita dengan ilmu dan amal soleh. Agar kegundahan-kegundahan tadi terlupakan. Kemudian bagaimana kita memperbanyak, ini hal-hal yang sederhana, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub. Hati ini akan menjadi lebih tenang, hati ini akan menjadi lebih nyaman. Kemudian kita masuk kepada resep atau sebab-sebab selanjutnya yang dapat menghilangkan kegundahan dan mencapai hayatus sa'idah, hidup yang berbahagia. Apa itu? Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, wa minal asbabi al-mujibati lis-sururi wa zawalil hammi wal ghammi as-sa'yu fi izalatil asbabi al-jalibati lil humum wa fi tahsilil asbabi al-jalibati lis-surur. Dan termasuk dari sebab al-mujibati lis-surur yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kemudahan dalam hidup, wa zawalil hammi wal ghammi, dan dapat menghilangkan kegundahan dan keresahan di dalam hati, di dalam hidup seseorang, as-sa'yu, berusaha fi izalatil asbabi al-jalibati lil humum, yakni berusaha menghilangkan sebab-sebab, berusaha menghindari sebab-sebab kegundahan itu muncul. Jadi agar kegundahan itu tidak muncul, sebab-sebab menuju kegundahan itu kita jauhi, kita tinggalkan. Wa fi tahsilil asbabi al-jalibati lis-surur, dan juga bagaimana kita bisa menggapai sebab bagaimana kita
menyempurnakan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan itu sendiri. Apa itu? Salah satunya wadzalika binisyani ma madha alaihi minal makarihi allati la yumkinuhu raddaha. Yang pertama adalah bagaimana kita melupakan. Ini agak mungkin bahasa beliau ini sedikit umum. Bagaimana kita melupakan ma madha alaihi minal makarih, apa yang telah terjadi dari hal-hal yang tidak kita senangi. Jadi kita dalam hidup ini Bapak Ibu pasti dalam setiap putaran waktu, apa yang pernah terjadi pada diri kita ini, di antara yang pernah terjadi itu pasti ada sesuatu yang tidak kita senangi. Pasti ada sesuatu yang membuat hati kita sakit. Pasti ada sesuatu yang membuat apa? Kita ini tidak senang atas sesuatu tersebut. Entah itu musibah, entah itu kecelakaan, entah itu kehilangan, entah itu sakit hati yang disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang mana apa? Wa ma'rifatihi annastighala fikrihi fiha min babil abathi wal muhal. Kata beliau, yang mana ketika kita berlarut-larut dalam trauma masa lalu, ketika kita menyibukkan pikiran kita ini hanya untuk mengulang-ulang trauma yang pernah kita lakukan, untuk memikirkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, semua itu merupakan sesuatu yang sia-sia dan mustahil. Sia-sia dan mustahil apa? Sia-sia untuk diulang. Maksudnya apa? Ketika kita sibuk memikirkan apa yang pernah terjadi di masa lalu dan berharap misalnya kalau itu keburukan itu tidak akan terjadi, atau berharap kita akan memperbaiki masa lalu itu, maksudnya bukan memperbaiki di kemudian hari, yang telah lalu itu ingin kita ubah, takdir yang telah terjadi itu ingin kita ubah. Beliau mengatakan demikian itu adalah sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Al-abas wal muhal, sudahlah sia-sia, tidak mungkin kita lakukan. Karena apa? Itu merupakan bagian dari skrip dalam skenario kehidupan kita. Wa anna dzalika humqun wa junun. Ini beliau bahasanya agak keras. Berharap bahwa masa lalu itu bisa terulang, berharap bahwa kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu itu bisa kita ubah. Maksudnya itu bisa ubah di yang dulu ya, bukan berubah di masa yang akan datang. Merupakan sebuah kebodohan dan sebuah kegilaan. Maka penyakit orang-orang hari ini banyaknya apa Bu? Tidak bisa move on dari masa lalu. Bahasa anak-anak sekarang tidak bisa move on. Dan tidak bisa move on dari masa lalu ini, tidak bisa melupakan masa lalu, kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang pernah terjadi itu membuat kita tidak bisa melangkah untuk melakukan hal yang baru lagi. Misal orang yang pernah trauma, misal dia dulu ahli maksiat, pernah melakukan dosa, pernah terjerumus dalam apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dia berkutat dengan masa lalu itu dia akan merasa terus kalau dirinya ini kotor. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mau untuk berubah melakukan hal yang lebih baik. Maka penting Pak kita itu mengetahui bahwa Allah itu maha bisa merubah sesuatu. Orang yang dahulunya banyak dosa itu tidak ada bukan merupakan sesuatu yang mustahil kalau Allah akan berikan hidayah dia di masa yang akan datang. Orang yang dulu pernah melakukan pekerjaan yang Allah haramkan, tidak ada kemustahilan bahwa di masa yang akan datang dia akan bisa mendapatkan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi sebaliknya kalau manusia berpikir dia, oh, aku salah, aku kotor, dia tidak mau akan melangkah ke hal yang lebih baik. Maka pertama yang harus kita lakukan untuk menghindari pikiran kita akan trauma masa lalu yang pernah kita lakukan itu, berusahalah untuk melupakan. Kalau bahasa sekarangnya lagi apa? Berusaha berdamai dengan masa lalu. Yang sudah biarlah sudah, yang berlalu biarlah berlalu. Caranya adalah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad. Jadikan yang lalu itu cukup untuk lighad, untuk bahan introspeksi kita di masa yang akan datang. Kalau dulu kita pernah melakukan kesalahan A, maka bagaimana di masa yang akan datang kesalahan A itu tidak kita lakukan lagi. Kalau dulu kita pernah melakukan kesalahan B, bagaimana sebab-sebab agar kita tidak melakukan kesalahan B itu yang kita kejar. Bukan malah sibuk dengan kesalahan A atau kesalahan B. Bukan sibuk pada masalah, tapi bagaimana kita mencari solusi atas masalah yang pernah kita lakukan. Fayujahidu qalbahu 'anit tafakkuri fiha. Nah, sampai-sampai otaknya itu, pikirannya itu yujahid, berlebih-lebihan dalam memikirkan apa yang pernah terjadi tadi. Padahal seharusnya otak kita ini, pikiran kita ini yujahid fima mustaqbal. Bagaimana kita pikiran ini kita lakukan, kita gunakan untuk memikirkan bagaimana mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Wa kadzalika yujahidu qalbahu an qalaqihi lima yastaqbiluhu. Yang kedua adalah termasuk pertama kita berusaha melupakan apa yang telah terjadi. Yang kedua, bagaimana hati kita ini kita jauhkan dari terlalu menakutkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Salah ada orang yang hari ini masih gabung dalam kelompok yang mungkin itu komunitas maksiat. Terlalu memikirkan masa depan. Dalam artian apa? Nanti kalau misalnya aku ndak ikut nongkrong lagi sama kawan-kawan aku ini, ini aku ndak punya teman di masa yang akan datang. Ini kalau misalnya aku tetap keluar dari pekerjaanku yang haram ini, nanti anak-anakku masa depannya gimana? Makan apa? Pendidikannya gimana? Buat makan keluargaku kayak mana? Sehingga apa? Sehingga kita itu ndak mau melangkah maju. Termasuk para pengusaha-pengusaha ini, banyak para pengusaha-pengusaha, abang-abang yang merintis bisnis ini. Kalau dulu terlalu mikirnya resiko, rugi, ya kan Bang? Ya Bang ya. Nggak akan mungkin kita berani merintis sebuah usaha. Pasti mikirnya, nanti kalau aku invest uang aku di sini, nanti bisa balik modal apa enggak ya? Bisa untung, bisa cuan apa enggak ya? Akhirnya enggak mulai untuk bisnis tadi, ndak mulai untuk melakukan usaha-usaha tadi, ndak mau keluar dari zona nyaman. Padahal kadang zona nyaman itu yang membuat kita akan tetap stagnan, ndak ada perkembangan dalam kehidupan kita. Maka salah satu cara agar kehidupan kita lebih baik di masa yang akan datang, berusaha menyingkirkan dalam pikiran kita ketakutan atas resiko tersebut. Walaupun mempersiapkan strategi untuk mengurangi resiko itu tetap harus kita lakukan, tapi jangan sampai kita berkutat pada resikonya. Anakku aku masukkan pondok, nanti kayak mana ndak punya ijazah, nanti kayak mana dia ndak kayak anak-anak yang lain yang pintar matematika, nanti kayak mana dia ndak tertinggal sama teman-temannya yang lain, teman-temannya bisa bahasa Inggris, anakku ndak bisa bahasa Inggris. Itu kan kita mikir resikonya, ketakutannya. Akhirnya ndak berani masukin anaknya ke pondok karena takut yang tadi itu. Maka penting agar tidak menjibukkan pikiran itu kepada ketakutan di masa yang akan datang. Mimma yatawahhamu min faqrin aw khaufin aw ghairihima minal makarihil lati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayatihi. Dari
ketakutan, kefakiran yang muncul karena hayalan-hayalan yang muncul di dalam hati atas apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Faya'lamu annal umura al-mustaqbalata majhulun ma yaqa'u fiha min khairin wa syarrin wa amalin wa alamin. Dan hendaknya kita mengetahui bahwa perkara di masa yang akan datang itu semuanya adalah misteri. Tidak ada satupun orang yang tahu. Entah itu buruk, entah itu baik, entah itu kita senang, entah itu kita sakit, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, kata Allah. Tidak ada satupun di antara manusia hari ini maupun masa yang lalu ataupun di masa yang akan datang yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Wa annaha biyadil azizil hakim, bahwasanya masa depan dan masa lalu itu apa yang telah terjadi, masa depan itu yang akan terjadi itu semuanya biyadil azizil hakim, di tangan zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, al-azizul hakim, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Allah pasti telah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Ketika kita juga mempersiapkan diri kita itu dengan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada perkataan ini, kun lillahi kama yurid yakun lakallahu fawqa ma turid. Jadilah untuk Allah itu sebagaimana yang Allah mau. Jadilah seperti apa yang Allah inginkan, yakun lakallahu fawqa ma turid, maka Allah akan menjadi lebih baik daripada apa yang engkau inginkan. Kalau kita melakukan sesuatu, beramal itu sebagaimana yang Allah inginkan, yakun lakallahu fawqa ma turid, Allah akan menjadi lebih dari ekspektasi kita terhadap apa yang ingin kita lakukan. Maka semuanya itu kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa biyadil ibad minha syai'un illa sa'ya fi tahsili khairatiha wa daf'i madarratiha. Karena masa lalu dan masa depan itu di tangan Allah, maka yang ada di dalam kekuasaan manusia itu hanya apa? As-sa'yu fi tahsili khairatiha wa daf'i madarratiha, berusaha untuk menggapai kebaikan. Nah, jadi fokus kepada usaha untuk mencapai kebaikan di masa yang akan datang, begitupun untuk menghilangkan, meninggalkan, menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita takut besok ada muncul rasa takut di dalam hati kita, kita akan hidup miskin lain sebagai macamnya, itu akan membebani pikiran kita. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita berfokus pada amalan-amalan hari ini, usaha-usaha hari ini yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan di masa yang akan datang tadi. Wa ya'lamul abdu annahu idza sarafa fikrahu an khalaqihi min ajli mustaqbil bali amrihi wattakala ala rabbihi fi islahi watma'anna ilaihi fi dzalika idza fa'ala dzalika itma'anna qalbuhu wa salahat ahwaluhu wa zawala anhu hummuhu wa qalahu. Dan hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa ketika hatinya ia fokuskan untuk mencari, mengejar sebab-sebab menuju kebaikan dan berfokus kepada usaha-usaha untuk menjauhkan dirinya dari keburukan, wattakala ala rabbihi fi islahi, kemudian bertawakal, serahkan semuanya Allah. Dah kita usaha hari ini, ittakala ala Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, watma'anna ilaihi fi dzalika, kemudian kita merasa nyaman dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya hatinya akan lebih tenang, keadaannya akan lebih baik. Karena apa? Tidak ada tempat bersandar selain kepada zat yang mengetahui tentang takdir
takdir di masa yang akan datang. Ya, ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah punya niat, kemudian kita juga sudah memulai usaha kita atas niat kita tadi, azamta fatawakkal 'alallah, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min anfa'i ma yakunu fi mulahadhati mustaqbalil umur, dan termasuk dari sesuatu yang paling bermanfaat dalam menghadapi masa depan, isti'malu hadzal du'a alladzi kana an-nabiyyu yad'u bihi. Ini ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma aslih li dini alladzi hiya ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Perbaiki agamaku itu bukan agama Islamnya diperbaiki. Agama Islam sudah sempurna, tapi bagaimana keimanan kita ini kita minta diperbaiki oleh Allah. Fa inna dzalika ismatu amri, karena dengan agama itulah yang akan menjadi benteng perisai atas segala urusanku. Kalau agama ini tidak lagi menjadi benteng bagi diri kita, Pak, itulah dimana kita akan berani menerobos apa yang Allah larang. Tapi kalau agama ini baik, dia akan menjadi benteng yang akan mencegah kita dari setiap yang Allah haramkan. Ketika kita ingin melakukan sebuah pekerjaan, sebuah usaha, sebuah kegiatan, maka Islam, iman yang akan menjadi benteng kita. Ada yang haram, kita akan berusaha menjauhi yang haram tadi. Kalau itu yang syubhat, juga kita berusaha untuk menjauhi yang syubhat tadi. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Begitupun ya Allah, perbaikilah hidupku, perbaikilah kehidupan duniaku. Kenapa? Fa inna allati fiha ma'ashi, karena hidup di dunia ini adalah tempat aku hidup, tempat aku tinggal hari ini. Maka kita minta sama Allah agar Allah perbaiki kehidupan kita hari ini. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Kemudian ya Allah, perbaikilah kehidupan akhiratku. Kenapa? Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, karena akhirat adalah tempat aku kembali. Kehidupanku yang terakhir, yang tidak ada lagi kehidupan selain itu, itulah tempatku kembali. Maka ya Allah, perbaikilah akhiratku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Dan jadikanlah dunia ini menjadi sebab bertambahnya kebaikan-kebaikan, dan kematian menjadi sebab aku beristirahat atas segala keburukan. Jangan terbalik, dunia ini menjadi sebab kita mendapatkan banyak keburukan, dan akhirat bukannya menjadi tempat kita untuk istirahat dari keburukan-keburukan tadi, malah menjadi tempat kita pol-polan mendapatkan siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih baik kita bersusah-susah di kehidupan dunia tapi mendapatkan kebaikan berupa pahala, daripada kita bersenang-senang di dunia, berleha-leha di dunia, tapi mendapatkan seluruh keburukan di akhirat. Wa kadzalika qauluhu, begitupun perkataan Rasulullah SAW, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu lah yang kami harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata'in, maka jangan sampai kami menyerahkan segala urusannya kepada diri kami sendiri tanpa memohon bantuanmu, tanpa sedikit pun merasa engkau ada ya Allah, tarfata'in, walaupun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta, dan perbaikilah segala urusanku, la ilaha illa anta, sungguhnya tiada Tuhan selain engkau. Fa idza lahijal abdu bihadza du'a alladhi fihi salahu mustaqbilid dini wad dunyawi biqalbin hadirin wa niyatin shadiqatin ma'a ijtihadihi fi ma yuhaqqiqu dzalika haqqaqallahu lahu ma da'ahu wa raja'u wa amila lahu wa anqalaba hammuhu farahan wa sururan. Siapa hamba yang biasa mengucapkan doa ini, Allahumma shlih li Allahumma shlih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin
wal mauta rahatan li min kulli syarrin, atau tadi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in. Allahumma aslih sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Doa ini kalau biasa kita ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam hati kita. Karena di dalam doa ini terkumpul, pertama memohon kebaikan dunia, kemudian memohon kebahagiaan akhirat, kemudian bagaimana kita menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu adalah sesuatu yang menjadi bahan introspeksi, masa depan adalah sesuatu yang menjadi tempat harapan-harapan baik diri kita, dan yang menjadi fokus kita adalah apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Jangan menyibukkan hati kita, pikiran kita terhadap kesalahan di masa yang lalu ataupun ketakutan di masa yang akan datang. Dan jangan lupa banyak serahkan, bertawakallah atas segala urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik zat yang membuat skenario dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kami secara khusus dan kepada jemaah secara umumnya, agar kita lebih merasakan kenikmatan dalam hidup kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.